طلبا لرضا الله تعالى ولشفاعة رسول الله سهولة أمورنا ولحصول مقاصدنا ولقضاء حوائجنا حوائج الدنيا والآخرة فتوح قلوبنا بركة اجتماعنا واستفاداتنا ولدفع البليات دفع شر الجن والإنس وتشويشهم حضرة النبي المصطفى مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وإلى جميع مؤلف كتبنا مؤلف دروسنا كل من أجازنا إلى المنتهى وخصه مؤلف atau pengarang kitab Futuhatul Madaniyah ini, yaitu Asy-Syaikh Al-Alim Wal-Allamah Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi Asy-Syafi'i wa ila jami'i masyayikhina wa muallimina walau harfan wahidan jami'i abaina wa ummahatina al-ahya'i minhum wal amwat wa ila jami'i semua yang ikut mengaji dan mempelajari kitab ini, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Bibarakati wa bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pengajian kita kitab Futuhatul Madaniyah pada pertemuan kali ini, insyaallah pertemuan yang ke-6. Kita berada pada halaman 10, tepatnya pada barisan paling atas, yaitu pada lafadz wasaminu al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin. Wathaminu utawi kang kaping 8, adapun cabangan iman yang ke-8 adalah iku al-hubbu demen. Demen itu artinya cinta fillahi ing dalem dalane Allah, cinta dalam aktivitas atau kegiatan yang mengandung nilai ibadah atau taat kepada Allah. Di samping cinta wal bughdulan bendu. Bendu itu berarti marah atau benci. Wal bughdulan bendu fihi ing dalam haki Allah. Jadi cinta dalam aktivitas-aktivitas ibadah dan benci atau marah terhadap perbuatan-perbuatan atau aktivitas atau kegiatan yang mengandung maksiat, melanggar mencederai hak-hak Allah sebagai Tuhan yang harus ditaati. Di dalam sarahnya pada qauluhu al-hubbu fillah, al-hubbu fillah, cinta fillah itu gimana maksudnya? Aili wajhihi, cinta karena Allah, wa fisabilihi, dan cinta terhadap aktivitas yang menuju dicinta dalam aktivitas jalan menuju Allah. Qauluhu wal bughdu fillah ay li ajlihi wa fi haqqihi. Bisa juga difahami cinta karena Allah dan marah atau benci juga karena Allah, atau juga bisa difahami cinta dalam ibadah atau cinta dalam terhadap aktivitas ibadah dan benci terhadap aktivitas atau kegiatan kemaksiatan. Itu pemahamannya seperti itu. Lanjut, wa fil hadisi, lan iku tetap ing dalam hadis, alladzi rupane hadis. Posisinya isim mausul ini sebagai posisi yang sebenarnya, ya. Alladzi rupa menjadi badal daripada lafadz al hadis, sehingga mahalnya adalah mahal jar. Alladzi rupane hadis rawahu kang riwayatake ing alladzi sapa al imamu imam Ahmad, rupane Imam Ahmad. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, biasanya alladzi rawahu, ya, juga ada yang membaca seperti itu, alladzi rawahu kang riwayatake ing hadis sopo al imamu Ahmadu, Imam Ahmad itu
pembacaan disingkat saja. Kalau pembacaan yang sebenarnya itu alladzi posisinya menjadi badal. Nah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad terdapat redaksi ausaku ural imani utai dawuh ausaku ural imani. Redaksi hadisnya begitu awalnya, saya bacakan. Ausaku ural imani utai luweh kukuwe utawi luweh kukuwe piro-piro cantolane iman. Artinya cantolan iman yang terkuat. Nah, ini artinya cantolan iman yang terkuat. Ausaku ural imani utai luweh kukuwe piro-piro cantolane iman iku antuhibba yen to demen sira fillahi ing dalem dalane Allah, wa tabghada lan yen to bendu sira fillahi ing dalem hake Allah. Cantolan iman yang terkuat adalah hendaknya engkau cinta terhadap aktivitas atau kegiatan ibadah kepada Allah dan engkau benci atau marah terhadap perbuatan maksiat kepada Allah. Itu adalah cantolan iman yang terkuat. Artinya apa? Selama ada cinta terhadap perbuatan ibadah dan benci terhadap perbuatan maksiat, itu berarti imannya masih bercabang. Insya Allah selama ada itu, iman akan senantiasa melekat, tidak mudah hilang, tidak mudah jatuh, sehingga sewaktu-waktu nyawanya dicabut, sehingga sewaktu-waktu meninggal dunia, insya Allah masih dalam keadaan iman atau mendapatkan husnul khotimah. Kenapa? Dikarenakan ini adalah cantolan iman yang paling terkuat. Di dalam syarahnya dikatakan qauluhu ausaku ura, hadis itu rawahu Ahmad fi musnadihi. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya min haditsil Barra bin Azib. Qauluhu ausaku ura ay ahkamu. Ausaku itu yang paling kukuh atau paling kuat, cantolan yang paling kuat. Wa ura bidhammi ainin wa fathi ra'in jam'u urwatin. Itu jamaknya dari kata urwah. Wahia fil asli. Apa itu urwah? Urwah itu dalam makna yang sebenarnya adalah ma yuta'allaku bihi, sesuatu yang dijadikan nyantol, min torfid dalwi, dari ujung timba wal kuzilan kendil, yang ada itu loh kawat itu di ujungnya di atas itu kan ada kawatnya itu yang dibuat untuk menyantolkan. Wa nahwihima fastu'ira lima yutamassaku bihi fi amriddin yata'allaku bihi min syu'abil iman, di mana cabangan iman akan nyantol di situ. Kalau orang masih punya rasa cinta antuhibba fillah atau al-hubbu fillah wal bughdu fihi, insyaallah dia imannya atau cabangan imannya masih nyantol pada diri orang tersebut. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Lanjut watasi'u, itu yang ke-8. Watasi'u utawi kaping songo, utawi cabange iman kang kaping songo. Adapun cabangan iman yang ke-9 adalah iku takzimun nabiyyi, ngegungake kanjeng Nabi, mengagungkan atau memuliakan Nabi. Wa fihi lan iku tetep ing dalam takzimun nabi, termasuk daripada mengagungkan Nabi adalah as-sholatu utai maca sholawat alaihi ing atase kanjeng Nabi, yaitu membaca sholawat atau bersolawat kepadanya. Bersolawat dengan solawat apa? Bi ayyi sighatin, kelawan endi-endine sighat.
bi ayyi sigotin kelan endi-endine sigot kanat kang tinemu opo ayyu, dengan redaksi sholawat apa saja boleh. Mana yang lebih utama? Ini menurut Mbah Nawawi ya. Kalau menurut Mbah Nawawi ini, fa afdaluha mongko utawi luweh utamane sighah iku Allahumma, lafat Allahumma. Adapun sighah sholawat yang paling afdol, yang paling besar pahalanya, yang paling ampuh ya, paling ampuh sirinya, menurut Mbah Yai Imam Mbah Nawawi adalah redaksi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin alladzi mala'ta qalbahu min jalalika wa 'ainahu min jamalika fa asbaha farahan masruran muayyadan mansuran wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman walhamdulillahi ala dzalik. Ini redaksinya. Artinya gimana? Allahumma duh Allah, wahai Allah, sholli mugi paring tambahi rahmat takzim Tuhan, semoga engkau senantiasa melimpahkan rahmat dan takzimmu ala sayyidina ing atase Gusti kula Muhammadin, rupane Nabi Muhammad, melimpahkan ala sayyidina kepada junjungan kami yaitu Nabi Muhammad, alladzi rupane Muhammad itu begitu bisa alladzi rupane Nabi Muhammad malakta kang wus ngebai Tuhan qalbahu ing manae Nabi Muhammad ngebai min jalalika ing saking sifat agung Tuhan, di mana engkau telah mengisi penuh, yang telah memenuhi atau mengisi penuh hati Nabi Muhammad dari sifat keagunganmu. Wa ainahu lan ngebai ing sucone Nabi Muhammad, dan engkau telah mengisi penuh mata Nabi, penglihatan Nabi Muhammad min jamalika ing saking sifat bagus Tuhan. Akhirnya apa? Fa asbaha mongko dadi sapa Nabi Muhammad iku farohan wong kang bungah, oleh sebab engkau telah mengisi penuh hati Nabi Muhammad dengan keagunganmu, dan mengisi penglihatan Nabi Muhammad dengan sifat keeloanmu, maka Nabi Muhammad menjadi orang yang senantiasa bergembira. Kalau orang itu pingin selalu gembira, tidak mudah susah, maka bacalah sholawat ini biar gembira. Fa asbaha mongko dadi sapa Nabi Muhammad iku farohan wong kang bungah, tidak sekedar bunga, masruran tur kang den bungahake, jadi bahagia dan dibahagiakan, gembira dan digembirakan, muayyadan tur kang den kuatake, juga dikuatkan, mansuran tur kang den tolong, kang den tulung, juga senantiasa mendapatkan pertolongan. Wa ala alihi lan muga tetap ing atase keluargane Nabi Muhammad, dan semoga pula juga dilimpahkan kepada keluarga beliau, wa sahbihi lan sahabatin Nabi Muhammad, wasallim lan mugi paring keselamatan Tuhan, semoga engkau juga melimpahkan anugerah keselamatan kepada Nabi Muhammad, tasliman kelawan paring keselamatan temen, dengan anugerah keselamatan yang sebanyak-banyaknya, yang sebenar-benarnya. Walhamdulillahi ala zalik. Walhamdu utawi sekabehane puji kulillahi tetap kedue Allah ala zalika ing atase mengkono paring rahmat lan takzim ila akhirih. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Jadi ini sholawatnya, redaksinya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin alladzi mala'ta qalbahu min jalalika wa 'ainahu min jamalik fa asbaha farhan masruran muayyadan mansuran wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman walhamdulillahi ala dzalik. Usahakan ini diamalkan. Ini diantara
sirinya, kalau melihat redaksinya ada farhan masruran, kita akan senantiasa menjadi orang yang bahagia, muayyadan dan kuat, jaya, mansuran dan senantiasa mendapatkan pertolongan. Membaca sholawat adalah bagian daripada takzim kepada Nabi. Niatkan takzim saja, jangan diniatkan yang lain. Jangan diniatkan tidak usah diniatkan, walaupun ya boleh-boleh saja kita membaca sholawat agar dimudahkan rezekinya, itu ndak apa-apa, itu juga bagian daripada ikhlas, tapi ikhlas yang paling rendah. Sebenarnya tidak usah diniatkan, itu sudah otomatis. Kenapa? Karena itu bagian bonus. Niat utamanya adalah takzimun Nabi, takzim mengagungkan Nabi atau memuliakan Nabi, itu niat utamanya. Lanjut, wattiba'u sunnah, termasuk daripada takzim kepada Nabi adalah wattiba'u sunnatihi, lan derek tindak lampai kanjeng Nabi, mengikuti perilaku Nabi, mengikuti ajaran Nabi. Wa fil hadisi, lan iku tetep ing dalem utawa den tutur ing dalem hadis al hasani kang hasan, alladzi rawahu kang riwayatake ing hadzal hadis ya kena. Kalau alladzi rupane hadis rawahu kang riwayatake ing alladzi sapa al Hasanu bin Sufyan, Hasan bin Sufyan. Di dalam hadis yang diriwayat, di dalam hadis hasan ya derajatnya, yang diriwayatkan oleh oleh Hasan bin Sufyan, la yu'minu, utawi dawuh la yu'minu. Oh ya, di dalam sarahnya masih ada yang ketinggalan ya tadi, untuk kaitan dengan sholawat itu qauluhu fa'afdaluha, ini terkait sholawatnya Mbah Yai Nawawi. Wa fa'afdaluha qauluhu fa'afdaluha wa fi najmil wahaj ala syarhil minhad lid-darimi. Di dalam kitab Najmul Wahad ala syarhil minhad karangan Imam Ad-Damiri, di sana juga diterangkan begini, manasuhu wara'a Syekh Abu Abdillah bin Nu'man, seorang syekh yang bernama Abu Abdillah bin Nu'man pernah bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fin naumi, pada saat beliau tidur marrotan, faqala lahu fil akhirah, kemudian dia bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasul, ayus salati, salat apa, jadi salawat apa, ayus salati, apa sol alaika afdalu, jadi bersolawat kepadamu yang paling utama itu sholawat apa? Qala, jadi ini minta diajarkan sholawat kepada Nabi dalam mimpinya ini. Qala qul, Nabi menjawab, qul Allahumma salli ala Muhammadin alladhi mala'ta qalbahu min jalalika wa ainahu min jamalik fa asbaha farhan masruran muayyadan mansuran. Artinya apa? Jenis sholawat ini bukan hanya Imam Nawawi saja yang punya, bukan hanya dalam kitab ini yang diterangkan, di dalam kitab lain atau ulama lain juga punya sholawat ini. Jadi bukan sholawat yang mengada-ada. Nah, kita lanjutkan. Wattiba'u sunnah, termasuk daripada takzim kepada Nabi adalah mengikuti ajaran Nabi. Dalam hadis hasan yang diriwayatkan oleh Hasan bin Sufyan, la yu'minu, utawi dawuh la yu'minu, ada redaksi hadis yang berbunyi la yu'minu ahadukum, la yu'minu, ora iman kelawan sempurna, bisa diartikan begitu, la yu'minu, ora iman kelawan sempurna sapa ahadukum, salah satu atau salah siji sira, salah satu dari kalian tidak akan bisa iman dengan sempurna, hatta yakuna, sehingga ono opo hawahu kademenane ahad iku tabaan manut lima maring barang jitu kang teko sopo ingsun
bihi kelawan gawa ma. Artinya salah satu di antara kalian tidak akan beriman dengan sempurna sampai keinginannya atau kademenane, kesukaannya itu adalah mengikuti terhadap terhadap ajaran yang aku bawa. Jadi kesukaannya atau hobinya adalah ittiba Nabi, adalah mengikuti ajaran Nabi. Baru ketika seperti itu berarti iman sudah sempurna. Qauluhu la yu'minu, disimak pada sarahnya qauluhu la yu'minu al hadis. Wa qala an-Nawawi fi arba'inihi, Imam Nawawi dalam kitab arba'innya, hadza haditsun shahihun, ini adalah hadis sahih, rawainahu fi kitabil hujjah bi isnadin sahihin, intaha miskatul masabih qauluhu hawahu ay mailu nafsihi. Hawahu itu kademenane utawa kesukaannya atau hobinya. Ay mailu nafsihi, kecondongan hatinya. Sumiya bihi li annahu yahwi yahwa atau yahwi sahibuhu fid dunya ila dahiyah wa fil akhirah ilal hawiyah, faka'annahu min hawa yahwi hawan idza saqata. Itu artinya kesukaannya atau hobinya, sampai hobinya orang tersebut adalah mengikuti ajaranku. Pun waqad ubtulia, lan temen den coba sapa rajulun wong lanang bil judami kelan loro belang atau lepra atau kusta, dan pernah seorang laki-laki menyandang penyakit kusta. Wa qala lan dawu sapa al atibau piro-piro dokter bi ajma'ihim kelan sekabehane atibba, hina absaruhu endalem nalikane padha ningali sapa atibba ing judam. Dan semua dokter ketika melihat penyakit orang tersebut, mereka berkata begini, mali hadzal marad dawaun, ing dawuh mali hadzal marodi ora iku tetap kedue ikilah penyakit dawaun utawi tomboluh. Pak, penyakitnya panjenengan itu ndak ada obatnya kalau penyakit ini. Dah, itu menurut dokter. Kemudian apa yang terjadi? Fara'ahu mongko ningali ing rajul sapa rajulun wong lanang wenehe. Kemudian ada orang lain melihat laki-laki yang itu menderita penyakit atau menyandang penyakit judam tadi. Ada orang yang melihatnya. Siapa dia? Rajulun adalah seorang laki-laki mimbani Ufairin saking kabilah Ufair. Yuqalu kang den ucapake lahu kedue rajulun mimbani Ufairin sapa Sa'dun, aran utawa jeneng Sa'dun As-Su'ud, di mana laki-laki dari kabilah Bani Ufair ini bernama Sa'dun As-Su'ud. Wa kana hale ono iku indahu tetep ing dalem ngersane rajulun mimbani Ufairin utawa Sa'dun As-Su'ud apa imanun iman azimun kang agung bil hadisi kelawan hadis, di mana orang Sa'dun As-Su'ud ini memiliki iman yang kuat, iman yang agung terhadap hadis, ya, terhadap hadis. Pokoknya dia itu dengan hadis percayanya, yakinnya luar biasa, karena memang dia telah memiliki hobinya itu adalah ittiba'us sunnah. Hobinya adalah mengikuti ajaran Nabi sebagaimana yang diterangkan di dalam hadis-hadis itu, begitu maksudnya. Lalu apa yang terjadi? Faqala mongko matur utawa ngucap sapa rajulun mimbani Ufairin. Kemudian Sa'dun As-Su'ud tadi itu berkata begini, ya hadza ing dawuh ya hadza he ikilah wong lanang, wahai kisana, lima krana apa?
la tatibu ora bagus apa nafsuka awak siro. Kenapa kondisimu sepertinya tidak baik-baik saja? Faqala mongko matur lahu maring rajulun mimbani Ufairin atau Sa'dun As-Su'ud, sapa sing matur sapa ar-rajulu mengkono wong lanang al-majdumu kang buduken. Maka laki-laki yang itu ya, yang sakit itu, yang terjangkit penyakit apa tadi, judam, lepra atau kusta, itu sejenis penyakit itu ya. Dia menjawab begini, kan tadi ditanya kenapa kok kondisimu sepertinya tidak baik-baik saja. Oh iya Pak. Dia menjawab innal atibba'a ing dawuh innal atibba'a sak temene piro-piro dokter. Iku qalu, ini untuk makul qaulnya itu mim qaf ya, bukan mim fa tapi mim qaf. Innal atibba'a ing dawuh innal atibba'a. Saat temene piro-piro dokter iku qalu padha ngomong sapa atibba limaring kula. Begini, kenapa kok saya itu tidak baik-baik saja? Soalnya dokter-dokter semuanya itu ngomong kepada saya begini, laisa li hadhil illah dawaun. Ucapan laisa li hadhil illah dawaun. Laisa ora ono iku li hadhil illati. Tetap kedua ikilah penyakit opo dawaun tombo. Penyakit sampean itu ndak ada obatnya. Sudah, ini menurut dokter kan saya menjadi susah. Mosok ini ndak ada obatnya. Lalu faqala mongko dawuh sapa rajulun mimbani Ufairin. Maka laki-laki yang dari kabilah Ufair atau Sa'dun As-Su'ud tadi itu berkata begini, kadzabat al-atibba, kadzabat wus goroh sapa al-atibba piro-piro dokter. Wow, dokter-dokter itu bohong semua itu, sampean jangan percaya, dibohongin oleh dokter-dokter itu. Laten kenapa kok seperti itu? Wan nabiyyu halih utawi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku asdaqu luweh temen minhum tinimbang saking atibba. Mereka bohong, sampean jangan percaya. Nabi lebih jujur dari mereka. Kenapa kok begitu? Wa qad qala hale teman wis dawuh sapa Nabi fil habbati ing dalem masalah wiji as-saudai kang ireng. Dawe innaha syifaun likulli da'in. Ing dawuh innaha syifaun likulli da'in. Innaha sak temene al-habbah as-sauda iku syifaun tombo likulli da'in, kedua sekabehane penyakit. Lah ini lo Nabi itu pasti lebih jujur daripada para dokter itu. Sementara Nabi terkait habbatus sauda, Nabi pernah bersabda bahwa habbatus sauda itu adalah obat untuk semuanya penyakit. Ini sabdanya Nabi ini. Masa Nabi tidak lebih jujur daripada dokter itu? Nah, begitu maksudnya. Wa hadzal da'u utawi ikilah penyakit alladzina zala kang tumurun apa hadzal da' bika kelawan siro iku min jumlati dzalika saking golongane mengkono-mengkono kullu da'. Bukankah penyakit yang kamu derita ini kan ya termasuk penyakit-penyakit sebagaimana disabdakan oleh Nabi, yang itu obatnya adalah habbatus sauda. Kemudian apa yang terjadi? Summa qala nuli ngucap sapa rajulun mimbani Ufairin. Lalu laki-laki dari kabilah Ufair, Bani Ufair tadi atau Sa'dun As-Su'ud, dia berkata begini, alayya meneono sira ing ingsun bil habbati ing wiji as-saudai kang ireng wal asali lan madu. Coba saya ambilkan habbatus sauda dan madu. Kemudian diambilkanlah Sa'dun As-Su'ud itu madu dan habbatus sauda. Lalu
fakholata mongko nyampur sapa Sa'dun As-Su'ud hadza ing ikilah madzkur minal habbah bihadza kelawan ikilah madzkur minal asal. Lalu habbatus sauda itu dicampur ya, dengan madu. Wa tolalan blonyoi sapa Sa'dun As-Su'ud bihima kelawan habbatis sauda wal asal. Kemudian campuran habbatus sauda dan madu tadi itu diblonyohne. Apa ya diblonyohne diapakno? Diblonyohne nggih. Badanahu ing badane rajul al-majdum. Semua badannya laki-laki yang tadi itu menderita penyakit kusta itu kemudian diblonyoi dengan ini campuran habbatis sauda dan madu. Kullahu ya sekabehane badan, semua badannya, warok sahulan ing sirai rojul, kepalanya juga begitu, wajahulan wajai rojul, wajahnya juga diblonyoi itu obat campuran habbatis sauda dan madu ila rijlaihi itu meka maring sikil lurune rojul sampai kedua kakinya. Pokoknya seluruh tubuhnya diblonyoi campuran obat habbatis sauda dan asal. Lalu watarokahulan ninggal sopo Sa'dun As-Sa'ud ing rojul. Kemudian laki-laki itu membiarkan orang yang sakit ya sesaatan ing dalem mangsa suwiji, taruhlah 1 jam. Kemudian dibiarkan 1 jam. Lalu apa yang terjadi? Summa innahu nuli sak temene ar-rajul iku ghasalah basuh sapa ar-rajul zalika ing mengkono madzkur minal habbah wal asal anhu sangking ar-rajul. Kemudian laki-laki yang diobati setelah lewatnya beberapa waktu ya 1 jam lah taruhlah begitu. Itu qauluhu mana? Oh ya di dalamnya ya Allah ya Rabbi ya Karim mana tadi? Asdaku qauluhu asdaku minhum wa fi nuskhatin ahdaku minhum. Lah saiki lek dipikir Nabi dengan dokter itu lebih pinter mana? Mesti pinter Nabi. La qauluhu innaha shifaun haditsun muttafaqun alaih. Ini adalah hadis muttafaq alaih, hadis yang disepakati kesohihannya bilafzi fil habbatis sauda shifaun min kulli da'il lasam, bahwa habbatus sauda itu adalah obat dari semua penyakit kecuali penyakit kematian. Lah ini sebagaimana yang dilakukan oleh Sa'dun As-Sa'ud ini modalnya juga ini imanun azimun bil hadis. Yang di hadisnya adalah terkait hadis habbatus sauda. Dah pun kemudian setelah laki-laki itu diobati, dibiarkan beberapa saat, lalu si laki-laki itu membasuh tubuhnya atau obatnya itu dibasuh. Kemudian apa yang terjadi? Fansalahu mongko copot atau ngelupas opo judam. Tiba-tiba penyakitnya itu terkelupas minjil dihi saking kuliti rojul. Wana batalan cukul lahu kedua rojul opo jildun kulit akhoru kang weneh. Jadi tiba-tiba ya begitu obat tadi itu sing diblonyohne niku itu dibasuh, pada saat dibasuh itu kulitnya mengelupas. Ya, kulitnya mengelupas dan tumbuh kulit baru. Wah, ampuh tenan niki. Wa adalan balik opo jildu ilama maring tingkah kana kang ono opo jildu alaihin tetep ing atase ma, dan kulit tumbuh baru sebagaimana semula. Jadi waras ras sembuh total. Lalu fata ajaba mongko gawok heran sapa al-atibau piro-piro dokter wanasulan menungso, masyarakat dokter-dokter itu geger wis. Semuanya terheran-heran min quwwati imani man krana kuwate imane wong wa kang utahe man iku min ahlil hadisi saking ahli hadis bi hadisi Rasulillahi, iman kelawan hadise Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu orang tersebut begitu iman terhadap hadis.
Dan memang ya Sa'dun As-Su'ud ini memang begitu. Makanya setelahnya itu kan diterangkan wa kanalan ono sapa Sa'dun As-Su'ud wa ya Sa'dun As-Su'ud iku yastamilu nggunakake sapa Sa'dun al-habbata ing wiji as-sauda kang ireng. Dan memang dari sebelumnya Sa'dun As-Su'ud ini memang pengguna obat-obatan habbatus sauda fi kulli da'in in dalam sekabehane penyakit. Setiap dia sakit pasti obatnya ndak ada lain kecuali habbatus sauda. Yusibuhu kang ngenani apa da ing Sa'dun As-Su'ud hatta idza ramidat sehingga ari kalane beleken apa ainuhu mripate Sa'dun sampai ketika Sa'dun As-Su'ud itu apa jenenge loro mata, sakit mata, iktahala mongko celaan sapa Sa'dun As-Su'ud biha kelan habbatus sauda. Dia mengobati mata itu ya dengan habbatus sauda juga. Pokoknya apapun penyakitnya, obatnya adalah habbatus sauda. Iktahala mongko celaan sapa Sa'dun biha kelan habbatus sauda. Akhire fayabra'u mongko waras sapa Sa'dun min sa'atin ing dalam sause mongso sediluk. Jadi sebegitu yakinnya obat ini manjur sekali. Dalam waktu singkat ketika Sa'dun As-Su'ud sakit mata itu cukup dicelai dengan habbatus sauda sembuh. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, qauluhu alayya bil habbah ay utuni biha, datangkan saya. Jadi jenengan ambilkan habbatus sauda sa'atan wa ya lughatun qit'atun minaz zaman wa fi urfi ahlil miqad juz'un min arba'atin wa isrina juz'an minal yaumi wal lailah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Nah seperti itu. Ini bagian daripada apa tadi itu, cabangan iman yang ke-9 adalah takzim kepada Nabi. Di antara bentuk takzim kepada Nabi adalah ittiba'us sunnah, melaksanakan, mengikuti apa yang menjadi ajaran Nabi. Dan itu kalau disertai dengan keyakinan totalitas yang tinggi, maka seperti cerita ini luar biasa. Ilahuna wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.